bersama kami di Prodi Talk. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, di studio saat ini sudah hadir Ibu Alfanisa Anurullah Fajrin. Beliau adalah dosen teknik informatika Universitas Putra Batam. Halo Ibu, apa kabar? Ya, halo. Apa kabar Ibu? Baik, Sehat ya Bu ya. sehat. Ya, saya mau nanya nih Bu, terlebih dahulu, Ibu mengajar mata kuliah apa saja sih Bu di program studi? Kalau untuk program studi teknik ya sudah lumayan banyak gitu ya. Kebetulan saya ini pengampu interaksi manusia komputer juga iya. Terus ada lagi namanya riset operasi juga ada. Masih Banyak ya, banyak Bu, sih ya? sebenarnya kalau kita ngomongin apa aja banyak gitu. Oke, kalau begitu sejauh ini seperti apa nih aplikasi yang Ibu lakukan terkait ilmu studi yang Ibu ampu ke kehidupan sehari-hari Ibu? Kalau kehidupan sehari-hari itu contohnya dalam sebuah digital itu udah pasti itu sudah pasti diterapkan. Bagaimana cara kita untuk menyikapi, bagaimana cara kita untuk dalam menggunakan sebuah media digital dengan teknologi yang sekarang sudah semakin maju itu sangat berpengaruh sekali. Ya Ibu, tadi kita juga sudah membahas sama Bapak Kosmos terkait tentang tema kita hari ini, post-truth. Nah, Bu, saya mau tanya nih, apa sih Bu kaitannya media sosial, hoax dengan post-truth itu sendiri? Kalau untuk hubungannya itu sangat-sangat ada. Kenapa? Karena yang namanya juga hoax itu apalagi dengan saya bilang tadi teknologi sekarang sudah semakin maju. Siapapun dan umur berapapun tidak ada batasan sudah bisa menggunakan yang namanya teknologi. Nah, hoax tersebut lebih gampang berkembang melalui yang pertama itu sudah pasti media sosial. Sedangkan yang tadi Mbak bilang yang namanya post-truth itu pasti diketahui orang mulai dari yang namanya berita. Berita, terus ada lagi yang dari internet dan segala macam dengan menggunakan judul-judul yang ya mungkin menarik perhatian bagi orang untuk membaca. Walaupun mungkin sebagian besar orang belum tahu ini benar atau enggak sih beritanya. Masih abu-abu gitu. Lewat dari media sosial. Intinya itu media sosial. Karena dia itu paling gampang yang menyebar antara negara, apalagi sekarang sudah mendunia gitu ya. Dari umur manapun, dari kalangan manapun itu sudah menggunakan internet, media sosial. Berarti perkembangan dari post-truth itu sendiri dipengaruhi oleh media sosial itu Iya, sendiri. Oke, baik. Iya Bu, kalau kita berbicara tentang teknis nih, secara teknisnya nih, metode apa sih yang dilakukan oleh para penyebar hoax itu sendiri? Kalau metode penyebar hoax itu banyak ya sebenarnya macam-macam. Ada yang mungkin hanya menarik perhatian saja, ada yang iseng hanya untuk ya cobalah mana tahu terkenal gitu. Karena zaman sekarang yang pribadi saya lihat sedikit aja ada yang viral, ada yang aneh itu langsung terkenal, Booming gitu ya? langsung booming gitu kan. Nah, terus ya itulah salah satunya metode orang mungkin ya pengen dikenal sama orang banyak. Terus ada juga yang bilang itu sebagai pengalihan isu. Apalagi banyak kalau untuk sekarang hoax itu dengan kondisi sekarang Indonesia selalu dikaitkan dengan politik. Iya, oke. Menanggapi yang Ibu sampaikan barusan, marak-maraknya hoax ini kan memang pada saat tahun-tahun politik. Nah, apakah itu memang penyebaran berita bohong yang dilakukan hanya untuk kegiatan politik itu tersendiri, atau bisa jadi ya terlepas dari situ pun akan ada juga hoax-hoax yang bisa dilakukan gitu? Kalau untuk tahun politik kita nggak bisa gitu ya, karena kenapa? Karena yang namanya pemerintah itu termasuk public figure gitu. Jadi public figure yang orang banyak tahu gitu. Contoh lagi itu adalah masing-masing artis mereka juga pasti pernah dikabarkan atau diberitakan hoax juga, dan mereka pun termasuk public figure gitu loh. Walaupun kita nggak dikenal semua orang secara media gitu, di lingkungan kita pun pasti banyak orang yang ngomongin hoax gitu. Nah, kalau untuk ngomongin ke tahun politik ya bisa jadi karena untuk biar ibaratnya masyarakat tidak ribut atau mungkin biar nggak terfokus dengan satu masalah, jadi karena ada hoax tadi atau dengan ada berita bohong tadi langsung pindah ke berita yang lain, jadi ketutup gitu. Gitu. Tapi kalau untuk ngomongin politik kita nggak terlalu ini ya, takutnya nanti jadi masalah. Iya, bagaimana Pak pendapatnya mungkin? Iya, tentu dia mendapatkan sebuah momen memang ketika tahun politik ya. Jadi dia sangat amat berbahaya ketika berita untuk informasi itu dipakai untuk propaganda. Jadi tadi untuk membuat sebuah citra atau bahkan untuk mendestruksi sebuah lawan politik misalnya. Memang
hampir di semua kontestasi terkait politik, misalnya di pilpres, pilkada, semua pasti dibentuk timnya, tim medsosnya. Tim medsos baik untuk mencitrakan negatif lawannya atau mencitrakan positif dari mereka. calonnya. Jadi itu nggak bisa terhindarkan. Benar bahwa ketika momen politik dia semakin hoax semakin banyak. Rilis Kominfo terakhir bahwa selama pilpres kita bisa lihat berapa akun yang ditutup. Kalau nggak salah sekitar 2000-an akun medsos yang ditutup selama pilpres saja nih. Iya, iya. Karena tadi dia menyebarkan konten-konten yang hoax. Akhirnya ya mungkin dari segi kebijakan pemerintah mungkin ditutup akunnya itu. Jadi benar bahwa politik sangat mempengaruhi penyebaran berita hoax. Oke, kalau gitu bagaimana metodenya Pak? Mungkin Ya. metode hoax itu. Secara teknis banyak seperti ini misalnya ya. Kadang orang melihat men-share screenshot. Screenshot yang tidak disertakan link asli. Oke. Padahal anak-anak TI ini gampang sekali nih. Ada berita dari misalnya website kredibel Kompas, Detik dan sebagainya. Kita hanya dalam waktu beberapa detik aja bisa merubah judulnya. Iya. Kita screenshot, kita share. Orang melihatnya kan ini dari media kredibel. Pinternya adalah tidak disertakan linknya, link asli, hanya screenshot. Ini salah satu metode yang paling sering dipakai. Manipulasi berarti? Ya, Bisa mungkin ya. Bisa dibilang. Karena dia mengganti judul aslinya. Iya, oke. Itu dari scripting tinggal diedit beberapa detik udah jadi. Tinggal di refresh kemudian di screenshot, dia tinggal share. Gampang. Itu yang sering dipakai metodenya. Oke, baik. Nah nih, saya rasa ini penting nih Pak, Bu. Bagaimana sih cara kita agar tidak menjadi korban konten hoax itu sendiri? Mungkin dimulai dari Ibu dulu. Kalau menurut saya sih agar tidak menjadi korban ya. Iya, korban konten hoax. Ya intinya harus pinter gitu loh. Iya, Harus pinter kenapa? Karena pinter tahu apa caranya. Misalnya nih, kita dapat berita, kita harus validkan dulu itu berita benar atau berita hoax gitu. Dengan cara mungkin yang seperti Pak Kosmas bilang, kita lihat linknya dulu itu benar atau enggak. Kita cek dulu. Terus kalau misalnya ada screenshotnya atau ada bukti ini asli atau enggak. Karena kalau untuk yang namanya sebuah bukti, sebuah foto atau sebuah chat itu kan juga bisa edit seperti itu. Jadi kalau untuk gitu ya kita harus pintar gitu loh. Pintar, Jangan langsung oh ada berita ini, oh iya ya langsung kita pun juga ikut Langsung menyampaikan. mentah-mentah gitu Iya, ya. kita terima, kita sampaikan ke orang, otomatis kita pun juga jadi penyebar hoax gitu. Nah, Bapak, kamu Ya, saya sependapat. Jadi menanamkan sikap skeptik itu penting untuk kondisi saat ini ya. Tidak gampang percaya dulu, konfirmasi dulu dan sebagainya. Kalau dulu ada adagium misalnya mulutmu harimau, sekarang kan berubah jarimu harimau. Jadi karena Iya, apa? benar. Dengan just one click, jangan hanya 1 detik, informasi itu bisa tershare ke semua. Dampaknya juga besar jadinya. Jadi sifat destruktifnya sangat luar biasa. Oleh karena itu tadi literasi media ya salah satu yang harus kita perkuat. Literasi media, bagaimana kita memahami kondisi era digital saat ini, cerdas membaca media, berita, tetap terus menanamkan sikap dalam tanda kutip tadi skeptik ya, curiga berita itu benar atau enggak harus di recheck dan recheck lagi. Harus Cek dan recheck. tahu kebenarannya kayak gimana gitu sebenarnya. Ya mungkin kita harus menerapkan pola sharing before sharing Ya. gitu mungkin ya. Sepakat. Saring people. Ya Pak, Ibu, saat ini kita ada masuk pertanyaan melalui email dari James Tanu. Salah satu teknik yang digunakan untuk menarik perhatian di medsos adalah menggunakan clickbait. Rata-rata website, akun jualan atau jasa pasti menggunakan ini dan menurut saya wajar aja. Yang jadi permasalahan adalah akun pemberitaan juga menggunakan clickbait yang judulnya tidak sesuai, terutama akun-akun yang kurang jelas kredibilitasnya. Dan sayangnya orang-orang pada senang juga membacanya. Pertanyaannya, bolehkah media pemberitaan menggunakan hal tersebut? Nah, pertanyaan yang menarik nih Pak. Gimana? Mungkin dari Bapak dulu deh, Oke. Bapak Kosmas. Oke, memang kalau dari sisi orang jualan dan sebagainya, oke itu mungkin lumrah ya. Tetapi menurut saya kalau untuk sebuah media, apalagi media pemberitaan, menurut saya harus ada relevansi antara judul dan konten. Menurut saya itu.
Jadi memang sekarang kita sedang hidup di masa information flood, banjir informasi, orang berperang melawan siapa yang paling berpengaruh di bidang di kecepatan dan sebagainya, informasi dan sebagainya. Dan salah satu metode adalah tadi membuat sebuah judul yang vulgar, wah, sehingga orang akan fokus di situ. Tapi menurut saya lagi-lagi harus ada relevansi. Judul menggambarkan konten. Oke, Ibu gimana Bu tanggapannya Ibu? Kalau saya sih sama Pak Kosmas, tapi kalau untuk kan tadi katanya orang-orang pun banyak senang menyukainya lah gitu ya. Ya karena ibaratnya berita hoax sudah lebih banyak jadi dikonsumsi sama masyarakat. Karena seperti tadi ya masyarakat kan belum tahu mana yang benar mana yang enggak gitu. Jadi memang seperti kata Pak Kosmas harus punya relevansi antara akun dan apa yang diposting gitu. Iya, oke. Jadi bagaimana Bu jika kira-kira isi faktualnya itu tidak sesuai dengan judulnya yang dilebih-lebihkan? Mungkin ada kata-kata wow, astaga, heboh gitu. Itu adalah salah satu cara trik yang menyebarkan untuk wah dilihat gitu loh. Salah satu untuk hoax itu, berita hoax itu mereka pun mencari sebuah namanya keuntungan. Mungkin secara akun media atau kalau untuk media sosial udah banyak sekarang ya apa aja. Ya salah satunya untuk mencari keuntungan juga bisa. Oke. Bapak gimana Pak? Ya. Jadi itu sudah menyasar, mereka sudah mulai membaca psikologi masyarakat yang mulai jenuh dengan berita yang standar dan sebagainya, berita yang biasa. Contoh yang paling sederhana, simpel sekali ini, wanita itu senang digombalin, benar nggak? Iya nggak? Enggak. Itu kadang yang dimanfaatkan oleh pembuat konten hoax, mereka membuat sesuatu yang hiperbol sehingga menarik. Sebenarnya tadi untuk komersil sebuah produk dan sebagainya mungkin itu lumrah, tetapi untuk sebuah media berita apalagi sebuah media informasi yang terkait pemberitaan nasional dan sebagainya menurut saya harus ada relevansi konektivitas antara judul menggambarkan isi. Banyak yang jadi salah arti jadinya. Jadi itu wajar saja karena banyak juga masyarakat yang menikmati atau mengkonsumsi atau gimana? Atau kita harus seperti apa gitu Pak? Kalau wajar sih gimana ya, bisa dibilang nggak wajar karena ya kita yang namanya manusia harus menyebarkan apa adanya lah gitu kan. Tapi kembali manusia itu suka yang sesuatu yang berlebihan gitu. Jadi dengan judul yang menarik atau dengan gambar yang menarik jadi orang pun juga ikut tertarik gitu. Ya, gimana Pak? Pak Kosmas? Ya. Walaupun tadi saya bilang lumrah, tetapi bukan berarti semuanya dipukul rata. Hanya konten-konten yang misalnya bersifat sangat sensitif dan sebagainya, jangan. Oke. Itu harus menjadi alarm lah bagi penyedia informasi. Oke, ya baik Pak. Penyebaran berita bohong pasti dilakukan oleh seseorang, terlepas itu dari akun sendiri atau akun palsu. Mungkin penyebaran berita bisa dihack dari akun orang lain. Lalu bagaimana mengatasinya? Kita simak setelah komersial break berikut ini, tetap di Prodi Talk.